Ini perlu kita pertegas. Dulu ada kajian yang mengatakan fiktif, tetapi kan sekarang diteliti terbukti Ahmad bin Isa tokoh historis bukan fiktif. Yang fiktif ternyata adalah Ubaidillah. Cuma dia waktu itu belum menemukan. Nah, tapi sekarang Ubaidillah ini mah bukan hanya belum ditemukan, karena memang betul-betul tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kalau Ahmad bin Isa di dalam kitab hadis dia meriwayatkan hadis. Tapi dalam kitab nasab waktu itu belum ditemukan anaknya siapa-siapa. Nah, hari ini sudah ditemukan. Kitab Tahdhibul Ansab, kitab Muntaqilatul Talibiyah, kitab Al-Mazdi, kitab Syajarah Mubarakah, kitab As-Sabatul Musan, kitab Tahdhibul Ansab, kitab Umdatul Talib, dan kitab An-Nafah Al-Ambariyah. Nah, kalau kitab-kitab yang lain yang ada di samping kanan kirinya itu betul banyak kitab nasab, tetapi tidak membicarakan tentang Ahmad bin Isa. Dia mungkin membicarakan toba-toba keluarga di sana, yang ada di Suriah, tidak membicarakan yang ada di Irak. Karena Ahmad bin Isa ini orang Irak, maka yang dibicarakan harus yang dicari adalah kitab-kitab berasal dari Irak, yang menerangkan tentang orang Irak. Baru ketika kita menemukan kitab nasab yang membicarakan orang Irak, kita bisa mengetahui anaknya Ahmad bin Isa berapa. Karena Ahmad bin Isa ini orang Irak, bukan orang yang pindah ke Yaman. Bagaimana kiai itu di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman. Ya, itu makam siapa? Kitabnya abad berapa yang menyebutkan itu? Dari mulai abad ke-10. Bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman. Sebelumnya ketika Ahmad bin Isa wafat tidak ada. Bagaimana dia dimakamkan di Yaman? Dia orang Irak. Masa iya mati di Irak dibawa-bawa ke Yaman mau ngapain? Palsu yang di Yaman. Bisa diciptakan. Bagaimana sekarang kita hari ini kan lagi ribut bab nasab nih. Ribut lagi bab tidak hijrah ke Yaman. Lagi ribut makam Ahmad bin Isa itu kok ada di Yaman. Sampai ada teman saya yang lulusan Yaman pergi ke Yaman. Dia videoin. Setelah dia videoin, dia kirimin video saya. Ini ada makamnya katanya Ahmad bin Isa. Ini makamnya Ubaidillah. Masa iya katanya ente tidak percaya bahwa Ubaidillah ini adalah sosok yang historis. Kalau dia sosok yang tidak ada, bagaimana dia ada makamnya? Akhirnya Allah buka dari keadaan Indonesia. Banyak makam-makam yang tidak ada orangnya, hari ini ada makamnya. Banyak orang-orang yang dulu sejarahnya tidak ikut-ikut ngediriin NU, sekarang ditulis ikut ngedirikan NU. Banyak orang yang ditulis dulunya tidak menyebarkan Islam, hanya narik-narik biola, sekarang disebut menyebarkan Islam di Indramayu. Ada bukunya juga ditulis penyebaran Islam oleh Habib Anu bin Anu. Sampai bikin skripsi. Wow. Anak buahnya yang punya anak lagi nulis skripsi, suruh bikin skripsi penyebaran agama Islam oleh Habib Anu bin Anu di Indramayu. Wah, itu fiksi. Saya teliti itu skripsinya. Kemudian makam orang terkenal di Semarang diciptakan, padahal makam aslinya aja di Pleret, Jogja. Dia adalah seorang dari pahlawan Yogyakarta yang melawan penjajah. Ketika dia melawan penjajah Inggris, waktu itu dikuasai Inggris, Belanda kalah oleh Inggris, Inggris menguasai, kemudian perang Jogja dengan Inggris, mati KRT Sumodiningrat. Setelah KRT Sumodiningrat mati di dalam masjid, ditebas lehernya, dimakamin di Pleret. Setelah dimakamin Pleret, 100 tahun kemudian tiba-tiba muncul makamnya di Semarang. Dan nasabnya rubah. KRT Sumodiningrat, sekarang nasabnya menjadi bin Toha bin Yahya. Ya, sudah viral tuh. Ya, kita menunggu klarifikasi dari Abah Lutfi bin Yahya yang kami cintai. Abah Lutfi, kita tunggu. Panjenengan jangan diam dan mengikuti doktrinnya Taufik Assegaf. Taufik Assegaf itu kan mendoktrin tuh, ya, agar menjadi buta dan tuli, tidak usah dengerin
para pengkritik Habib. Ya, ini harus diklarifikasi Abah Lutfi, Abah, ya aku segera bersuara Abah, jangan sibuk dengan yang lain, ini masalah penting Abah. Kita lanjut ya. Bin Yahya. Dulunya orang mana? Orang Jogja asli, menantunya Hamengkubuwono ke-1. Bentar ya, masih mau lewat. Jadi ini kita harus terus suarakan ya, ini kebenaran saudara, historis, kebenaran sejarah. Nggak boleh oknum-oknum seenaknya mencari jasa, mencari kemuliaan dengan memalsukan sejarah, melalui memalsukan makam, nggak boleh. Aduh, kurang ajar. Menantu Hamengkubuwono ke-1, dia orang Jogja asli, pernah jadi bupati di Jepara kalau tidak salah. Sekarang dirubah, untuk apa sih merubah sejarah, merubah makam? Untuk masa depan, bos. Betul. Jadi agar masa depan mereka mulia, keturunannya si Habib Bahlul itu biar dimuliakan, walaupun yang UDGJ biar dipercaya harum. Harum air kencingnya. Gimana coba itu? Ini pernah dilakukan oleh Habib Ali Sakron, mencakokkan nasab para Habib kepada Ahmad bin Isa supaya mulia. Karena di Yaman sana, Tarim dan seterusnya itu wilayah Yaman, nggak penuh berkah tapi penuh masalah, perang, ya, berkecamuk sampai berabad-abad. Sampai sekarang menjadi negara miskin akut, coba ngaku lebih baik dari Indonesia. No, Indonesia lebih berkah. Indonesia lah yang memberi keberkahan kepada oknum-oknum Habib Ba'alawi, bukan Habib yang memberi keberkahan kepada Indonesia, ya. Untuk masa depan, biar masa depan untuk keluarga ini tercatat sebagai orang-orang yang ikut di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ya, betul. Makanya penting bagi mereka untuk mencantolkan dalam sejarah-sejarah 17 Agustus. Katanya Soekarno minta doa dulu sama Habib. Masya Allah. Tuh, cerita dibuat-buat itu. Hayalan. Halusinasi itu. Sampai mengarang cerita kayak gitu oknum Habib. Pokoknya enggak ragu mencatut, mencangkok nasab orang mulia, orang terkenal, ya. Katanya bendera Indonesia merah putih itu ditentukan oleh Habib. Wah. Katanya Garuda Pancasila itu ditentukan oleh Habib. Waduh. Katanya NU itu didirikan oleh salah satunya Habib. Waduh. Dan sebagainya, dan sebagainya. Makam-makam di pojok-pojok itu dikasih nama marga-marga dari mereka, kemudian dikasih tahun yang tua. Untuk apa? Ke depan Indonesia jangan macam-macam sama kita orang. Ini kita sudah terkonfirmasi datang ke Indonesia abad ke-15. Apa buktinya? Makam, lihat tuh, ada inskripsinya. Mereknya Habib Anu bin Anu tahun sekian. Waduh. Ini Bapak yang akan terjadi. Aduh. Maka Masya Allah. kita begini keras ngomong ini agar mereka sadar. Udah berhentilah. Yang udah bikin-bikin makam. Hapusin. Makam nggak ada orangnya. Ya, banyak makam nggak ada orangnya. Dibikin untuk membuat mereka dapat kemuliaan. Waduh, parah nih. Yang ada orangnya, yang tokohnya itu tokoh Jawa asli, dirubah lagi. Udahlah, kita salah. Ayo kita se-Indonesia. Sekarang kita sama-sama membangun Indonesia. Tidak ada lagi yang bicara tentang nasab dan keturunan. Karena kalau bicara nasab dan keturunan, orang Jawa, orang Wonogiri yang lebih berhak untuk mengklaim bahwa Indonesia ini miliknya daripada orang lain. Betul. Nih, dengarin tuh budak. Karena keturunan orang-orang yang hari ini ada di sini, inilah yang dulu memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, bukan orang lain. Betul, Masya Allah. Kalau mereka kita tahu sendiri sejarahnya, datang di bawah Belanda, kemudian mereka menjadi orang-orang kelas tinggi di Belanda, ada kelas Eropa, ada kelas Asia, ada kelas pribumi. Ini orang-orang yang sekarang ini ngaku sebagai cucu Nabi, itu ditinggikan oleh Belanda. Maka ketika Jepang datang, mereka ini tidak mendukung Jepang. Kenapa? Karena Jepang tidak seperti Belanda mengistimewakan mereka.
maka barulah di antara mereka mau berjuang tuh. Kenapa? Karena Jepang tidak mengistimewakan mereka. Ya, Itu. ini rahasia besar. Ya, yang udah ada silakan makan aja. Rahasia besar ya. Jadi selama zaman Belanda itu semua oknum Habib Ba'alawi keturunan migran Yaman antek-antek Belanda. Jadi kalau Utsman bin Yahya aja sebagai buktinya itu seperti itu ya membela Belanda, berarti anak buahnya juga sama, ada yang jadi kapiten macam-macam. Ini harus kita sampaikan sejarah ini, jangan boleh dibelokkan. Ini fakta sejarah ya. Wah, Bismillah dulu. aduh parah Kemudian ini Abnaul oknum Imam Habib. mencantumkan Abdullah. Itu manuskripnya dipalsukan. Nah, manuskripnya itu hanya 20 halaman. Dulu sebelum viral, saya sudah menemukan manuskripnya ada di internet. 20 halaman. Setelah dicetak menjadi 187 halaman. Kalau kitab ini betul-betul kitab-kitab yang asli, maka hari ini mereka pasti sudah berani untuk berdebat dengan saya. nah, tuh Tapi dengar. karena saya sudah mengetahui bahwa kitab ini diinterpolasi, ditambahi oleh Yusuf Jamalul Lail, maka mereka tidak berani karena sayanya sudah tahu bahwa kitab ini diinterpolasi. Dan di dalam mukadimah kitab itu lihat bahwa dia pun mengakui bahwa ada hal-hal yang saya tambahkan yang dianggap penting. Masya Itu yang dianggap Allah. penting ya nyantolin Nasab. Abdullah sebagai anaknya Ahmad itu. Parah. Kitab yang selanjutnya As-Suluk menyebutkan Abdullah. Abdullah disebutkan abad ke-8 730 sebagai ayah dari Bani Jadid. Bani Jadid ini mengaku dirinya sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ini bukan Ba'alawi. Bani Jadid ini orang yang mencangkok pertama keturunan Ahmad bin Isa di abad 8. Dia adalah Bani Jadid, namanya Syarif Abil Jadid bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Atau kurang sedikit lah. Itu dari yang saya sampaikan itu. Yang jelas dia tertolak sebagai keturunan Ahmad bin Isa karena kitab yang lebih tua dari itu menyebutkan bahwa anak daripada Ahmad bin Isa hanya 3. Lihat dalam kitab Syajarah Mubarakah, itu narasi yang disampaikan oleh Imam Al-Fakhrur Razi, fa'aqibuhu min salasati banin. Jumlah ismiyah itu, lihat di dalam kitab Al-Muqibun, karya daripada Mahdi Rajai, apabila menyampaikan dengan jumlah ismiyah, maka yufidul inhisar, yufidul hasrah, itu memberikan faedah hasr. Itu ada keterangannya dalam kitab Al-Muqibun karya Mahdi Rajai, bahwa apabila ulama mengatakan dengan jumlah ismiyah itu yufidul hasra, tapi apabila dengan jumlah fi'liyah fa'aqoba salah sata banin, itu masih bisa tambah 1. Tapi kalau sudah fa'aqibuhu min salasati banin bi jumlatin ismiyatin hadihi tadullu ala al-hasr. Jadi tidak bisa. Tertolak dan sudah terbukti Bajadid ini bukan keturunan Nabi. Sudah terbukti. Dari kitab-kitab selanjutnya nanti Ba'alawi Bajadid itu adalah keturunan orang Arab biasa. Ya, nanti di abad 9. Ya, bentar, masih ada yang lewat. Seperti biasa, jadi mereka itu suka menginterpolasi, memanipulasi manuskrip ya untuk ditambah dikurang supaya mencangkokkan nasab mereka tersambung pada Rasulullah. Ini yang Habib-Habib ini mencangkok lagi kepada Bajadid ini. Jadi nyangkok kepada cangkokan. Jadi Bajadid ini udah nyangkok kepada Ahmad bin Isa, anaknya ditambahin 1. Nah nanti si Ba'alawi sekarang ini nyangkok kepada Ba'alawi Bani Jadid ini. Katanya Jadid itu adik daripada Alwi. Jadi karena kakaknya katanya atau adiknya sudah disebut, maka Alwi ini pun sudah terkonfirmasi. Yang menyebut Alwi itu sebagai keluarga Jadid atau adiknya atau kakaknya hanya Ali As-Sakron di abad 9. Jadi luar biasa gayanya. Dan kalau kita teliti, nanti saya sedang menulis lagi sebuah kitab kronologi
kronik kronik batalnya nasabah Alawi. Ini sudah 300 halaman. Wow, Nanti keren. saya akan sampaikan bagaimana upaya-upaya mereka di dalam mengakali sejarah masa lalu untuk seperti yang mereka inginkan di hari ini. Wow, sekarang kita tahu tuh ternyata Oknum Habib suka ngakal-ngakali ya. Oleh karena itu bagi yang kurang literasi, yang awam pasti diakali nih. Ya, mereka itu suka ngakalin orang ya. Gaya-gayanya dalam pemalsuan manuskrip, pemalsuan daripada sejarah, pemalsuan makam dan sebagainya. Itu semuanya terkonfirmasi. Makanya ada YouTuber yang mengatakan dia sedih bahwa kita ingin katanya dipertemukan dengan Mbak Alawi kepada orang tua kami di PBNU. Jangan sebut kami pemfitnah. Itu tadi pagi saya nonton ada YouTuber kayaknya dari daerah Jawa Tengah. Dia nangis bahwa dia ingin dipertemukan dengan Mbak Alawi karena walaupun bukan Kiai Maduddin saya pun bisa katanya untuk menjawabnya. Ya, jadi kalau sudah duduk begini bareng-bareng, insya Allah akan bisa. Kenapa mereka diam? Ya diam itu kan ada kaidah. La yunsabu lisakitin qaulun. Orang diam tidak boleh dianggap sudah berpendapat. Kalau dia ngomong berpendapat ketahuan. Kalau misalnya hujannya kalah berarti nanti selesai. Kalau diem aja nggak bisa dikatakan dia salah, dikatakan dia dusta. Itu strategi. La yunsabu lisakitin qaulun. Tidak bisa orang diam itu dikatakan dia membantah, dia mengiyakan, tidak bisa. Tapi kalau sudah debat dengan kita kalah misalnya, ya udah harus selesai. Tidak boleh lagi mengaku. Nah, ternyata terbongkar lagi tuh mereka strategi diam, strategi buta tuli ya sudah kita ungkap di video sebelumnya. Nah, ini ternyata rahasianya. Kurang ajar Oknum Habib. Dia menang, nggak mungkin menang. Nggak mungkin. Kenapa? Ya karena tidak ada. Sama sekali dalail dari mereka itu tidak ada. Dan saya yakinnya kalau misalnya nanti saya ketemu dengan Nabi Muhammad gak marah dan akan terima kasih telah menyelamatkan nasab suciku dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Tanpaha. Terakhir untuk Pak Yusuf dari MWC Burno ya. Ya, apa dampak sosiologis dan psikologis dari kajian ini? Kalau tentang Mbak Alawi apa saja tadi sudah dampaknya. Ya dampaknya maslahat pertama buat habaib ya, Pak Yusuf. Ini dengar semuanya, penting. Dampak pertama yang akan maslahat habaib kalau mereka menerima. Enggak menerima pun pasti mereka tidak akan seperti dulu. Mentang-mentang, cium tangan lu. Nggak bakal sekarang memberani sama ketua MWC. Nggak bakal, ya betul. Kalau dulu ketua MWC nggak mau nurut sama dia, masuk neraka lo. Nggak dapat syafaat menjid aneh. Sekarang nggak bakal. Betul. Nggak bakal lagi. Maslahat tidak tuh, mereka tidak begitu. Maslahat. Allah akan suka kepada orang yang tidak sombong. Betul. Kalau kita niatnya bagus, insya Allah kita akan punya kekuatan dan tenaga. Tapi kalau kita niatnya jelek, hanya karena kebencian, ya kita mudah rungkat. Ingat ya, kita perlu tegaskan, ini disclaimer, tidak ada kebencian sedikit pun di dalam diri kita kepada Habib, Oknum Habib itu. Tujuan kita kemaslahatan untuk Habib juga dan umat. Ya, maka kita edukasi terus. Garis bawah ini, para bludak spiritual, pahami ini ya. Sampaikan video ini seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia yang cinta Rasulullah. Kenapa ini bisa masif? Sampai-sampai ratusan orang sekarang ini mau ngedengerin. Sambil makan lagi ngedengerinnya. Ya karena sayanya niat dari awal bukan benci pada mereka. Saya punya guru Habib. Sampai sekarang doanya saya baca. Nih saya bersyukur, Kiai Maduddin aja ngaku ini punya guru Habib, ya kan? Tuh ada kiai sebelah tuh, tablik buta, gurunya Habib padahal tuh.
Ya harusnya memahamilah seperti sikap, bukan berarti kita mengkritik itu merendahkan beliau, menghina. Enggak, bukan ya, kita simak dulu nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma salatan. sholli alaihi. Allah inna nas'aluka min khairi masal Muhammadun nabi Rasulullah wa na'udzu min syarri masal musallam. Allahumma a'sina min syarril fitan wa 'afina min jami'il mihan wa aslih minna ma dhahara ma batan wa naqi qulubana min al-hiqdi wal hasad wa najjina, segala macam. Itu dari habaib. Dan guru saya itu, kalau muridnya seperti saya datang ke rumahnya mau masuk kamar mandi nggak boleh sebelum dia masuk dan mencuci kamar mandinya. Dia cuci kamar mandi dengan sabun, disiram, setelah bersih, baru silakan masuk Mang Imad. Manggilnya Mang Imad waktu saya masih kecil. Mantap. Namanya Habib Ali bin Sahil. Saya suruh ke Yaman, udah Habib bayarin ke Yaman. Saya udah rencana Bib mau mengaji Alfiah dulu. Oh ya udah. Coba kalau saya ke Yaman, gak bakal begini saya. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Kiai Madudin. Ya. Karena saya bukan berdasar kebencian dan saya yakin dengan apa yang saya lakukan tidak akan membuat Rasulullah marah. Bahkan Rasulullah akan bangga kepada saya sebagai umatnya. Dan ini akan memberikan maslahat bagi para habaib dan umat Islam. Maka saya lakukan walaupun dengan berbagai macam dinamika, rintangan, ancaman dan sebagainya. Saya yakin dengan apa yang kita lakukan hari ini akan membawa kemaslahatan untuk semua. Amin. Demikian. Ya Rabbal Alamin. Nah terakhir ada sejarah harus diluruskan. Terima kasih Pak Yusuf. Sejarah memang harus diluruskan. Dengan nih. Dan lihat orang Wonogiri kanan kiri apakah ada makam-makam palsu yang sudah didirikan. Nah yang penting ya, ini terkait makam palsu nih. Di banyak kali ya di channel kita sudah pernah membongkar makam palsu di perbatasan Banyuwangi Jember di kaki gunung. Nggak tahu, tiba-tiba ada makam bermarga bukan marga orang Jawa, namanya bukan Jatiroso, Sokonegoro, Martojoyo, bukan begitu, tapi namanya Al-Anu, hancurkan saja. Kalau itu kemudian dibikin-bikin makam-makam keramat. Kalau memang benar dia punya anak di situ, meninggal di situ, ya biarin aja. Tapi kalau dikeramatkan tiba-tiba di situ ada berita bahwa dulu ada Habib Anu dimakamkan di sini tahun 1500, hancurkan. Kenapa? Betul. Itu akan bisa merubah sejarah kita di masa yang akan datang. Hari ini Israel bisa kokoh di Palestina, di antaranya Israel menggunakan metodologi pembangunan makam palsu. Makam palsu dibangun di tanah-tanah Palestina, kemudian setelah itu makamnya dituakan, setelah dituakan kemudian makamnya itu diklaim sebagai makam bersejarah untuk sebagai legitimasi orang-orang Israel ada di Palestina, bahwa dulu leluhur kami sudah ada di sini. Ini buktinya makam-makam yang punya. Nah itu, jadi dia ingin membuktikan adanya makam-makam untuk membuktikan leluhur mereka sudah lama ada di sana. Dan ini terjadi di Nusantara. Hati-hati saudaraku, mari kita gerak cepat nih, gercep. Ya, hancurkan makam palsu Oknum Habib Ba'alawi. Lihat berbahasa Inggris namanya Middle S. Itunya apa namanya webnya. Web Middle S itu sedang mengangkat tema reportase tentang makam-makam palsu di Israel hari ini. 300 makam palsu sudah dibangun oleh Israel untuk mengklaim sejarah-sejarah Palestina sebagai sejarah Israel. Tapi 300 makam palsu di Israel tidak ada apa-apanya. Wow. Karena kemarin dari Keraton Jogja ada yang ke rumah, seorang Raden dari Jogja menginformasikan bahwa di Jogja saja 260 makam. Di Indonesia 3.000 makam. Masya Allah, ini saudaraku garis bawahi. Ternyata Oknum Habib Ba'alawi di Nusantara ini lebih jahat dari keturunan Yahudi di Palestina. Ya, di Palestina terreportase 300. Ya, di Indonesia 3.000. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ayo saudaraku, gercep. Ya, cek makam-makam di sebelah rumah antum, antah ente, budak spiritual.
Udah kebongkar nih, masa kalian masih mau menulikan telinga, membutakan mata tuh. Ya jangan ikutin itu ajaran yang seperti Almarhum Habib Ba'alawi ya, nggak mau konfirmasi, pilih diem, nggak mau jelasin, nggak mau membela diri. Ngomonglah, ajak debat Kiai Madudin supaya ada hujah ya. Tuh mereka pilih diem tuh, tadi sudah diungkap oleh Kiai Haji Madudin Usman. Mudah-mudahan kalian tadi nyimak. Yang belum nyimak, putar balik video ini, dengerin ulang. Biar ada kecerdasan tuh, ini literasi bener nih, ilmu. Ini modal kita untuk selamat di dunia, butuh ilmu. Ini modal kita untuk selamat di akhirat, butuh ilmu. Supaya di dunia nggak dibodoh-bodohin oleh oknum Habib Ba'alawi ya. Aduh, saya itu gemeteran ini dengerin ini. Semermet saya tuh. Parah oknum Habib ya. Lanjut kurang dikit nih ya. 1000 makam. 1000 makam saudara Mereka di Indonesia. Ini Alap-Alap Mataram dan teman-temannya itu sudah menghitung. Jadi dia nggak mikirin apa-apa. Sekarang mikirin makam palsu aja tuh Alap-Alap Mataram itu. Dan dia udah hitung katanya mencapai 3000 makam palsu. Masya Allah. Bagaimana orang masa lalu yang orangnya sedikit, sekarang makamnya sudah ada 3000 dan semuanya jadi ulama besar. Padahal kita tidak pernah mendengar sejarah mereka sebagai ulama besar di masa lalu. Sementara ulama-ulama kita, Ki Ageng Giring, Kebo Kenongo, Joko Tingkir, Kiai Ageng Pemanahan, makamnya masih terbengkalai. Kita kemudian menjarahi orang yang sama sekali kita tidak tahu sejarahnya, perannya, jasanya untuk leluhur kita di masa yang akan datang, di masa lalu, dan untuk kita hari ini di masa sekarang, dan untuk keturunan kita di masa yang akan datang. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Madudin Usman atas ilmu yang sudah kita dengar bersama. Mudah-mudahan kalian memahami dan menjadi bahan literasi kita. Mudah-mudahan ini menjadi dasar kita untuk menyampaikan kepada masyarakat, edukasi, sosialisasikan. Bagikan video ini seluas-luasnya pada saudara detolan Anda, kalau video ini dianggap bermanfaat. Insya Allah, mudah-mudahan bisa mengedukasi dan memberikan nilai rekreasi ya. Saudaraku, saya sapa-sapa sebentar ya, dari kalian ini nggak bisa lama-lama nih. Fit seluler, terima kasih. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Bravo Kiai Pribumi, CS Pembela NKRI Sejati, terima kasih. Maman, terima kasih. Tokoh ulama PKI yang jelas-jelas dari klan Yaman disembunyikan, bahkan sengaja ditolak dan tidak diakui oleh mereka. Ya, oknum Habib Ba'alawi itu, Robito itu nggak ngakuin tuh si Aidit itu ya, Barakbah juga. Tapi tokoh-tokoh Nusantara yang sangat jelas bukan dari Yaman malah dikapitalisasi ya. Maka betul wajib kita lawan doktrin mereka tuh. Siswanto, terima kasih. Pohon kalau ada benalunya, pohonnya pasti bakal rusak. Ya itu. Sekarang PBNU ada benalunya. Nusantara ada benalunya nih. Kalau manusia benalunya ya oknum Habib. Maman, terima kasih. Mama Halimi. Kemudian Ahmad Mulyawan, Habib Ba'alawi Yahudi, imigran Yaman, tukang ngibul dan doktrin menyesatkan umat harus dibasmi dari NKRI. Kita basmi ajaran sesatnya tuh ya. Siri alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirnya Siri. Kemudian Nabila Nur Fadilah 860. Terima kasih. Semangat ya Ino. Ungkap semuanya. Kita harus edukasi, ungkap kebenaran. Ya. Pak Uding Gondrong, terima kasih ya dukungannya. Padi Sempat. Terima kasih ya hadirnya Padi Sempat itu ya. Mudah-mudahan sehat antum ya. Sudarma Jiji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung makam-makam kakek buyutku gak ketahuan Ba'alawi. Maklum ya, gak terkenal. Yang mereka yang dicari yang terkenal untuk dicangkokkan nanti untuk sandaran ya, untuk merebranding. Wah ini keturunan orang terkenal gitu gayanya mereka tuh ya. Dari Suparto terima kasih, Kunjan Kirai. Dari Banten terima kasih. Kita dukung Kiai Mat. Ya. Terima kasih lagi saudaraku Alvan Fani ya, ada lagi nih siapa? Enjang Koswara ya. Ba'alawi nggak mau secara langsung berdiskusi dengan Kiai Mat, mereka hanya menyuruh budaknya ya untuk berantem dengan sesama pribumi. Ya, mereka suka didomba tuh. Ya sebut saja seperti Rumal Abbas, Wafi ya kan. Masih banyak lagi Bapak Kurtubi ya kan. Ya ada Hasanuri Tioga. Semoga para Habib cepat rungkat dari bumi Nusantara. Semoga Kiai Mat diberi umur panjang, amin. Dan sehat, tetap sehat walafiat, amin. Ya kita doakan juga semoga segera ada penerus Kiai Mat ya.
kiai-kiai muda Nusantara mudah-mudahan ada yang menjadi penerus konsisten perjuangan demi NKRI. Sutsam, bahaya bro, negara kita akan dijadikan seperti Palestina oleh Yahudi Yaman. Bagaimana kabarnya Buya Qurtubi yang akan buat bom atom, bom nuklir? Yang akan ngebom tesis Kiai Mat. Ya kita tunggulah saudara. Lence Bonce terima kasih hadirnya. Mantap Kiai Mat cerdas cadas ya. Mudrik terima kasih. Kulon Progo hadir dari mana ini? Kulon Progo ya. Wah si Kulon Progo ini ya juga udah gerakannya tegas ya melawan doktrin Onom Habib nih saudara. Dari Saulin, bahaya para Habib Pahlawi Yahudi makam dirampok, sejarah dibelokkan. Wih, keji banget ya, akhlaknya sesat. Akhlak dan sifatnya tuh koji. Marvike, terima kasih udah hadir lagi. Dampit ya, hadir Gus. Kalau Mbak Alawi rungkat, kasihan Gus. Terus mau kerja apa? Wong bisa kayak jual nasab. Kalau dirungkatkan makam jual jangkrik. Ya jual minyak wangi lagi. Ya, Lince Bonce selalu mendukung kita. Terima kasih atas hadirnya. Kemudian siapa lagi ini? Ahmad Fahmi ya. Terima kasih hadirnya. Bismillah berjuang yang penuh berkah. Amin. Santap terus ya. Kiai Madudin luar biasa memang. Beliau adalah seorang mujadid yang kita berharap ada lagi sosok kiai muda ya penerus Kiai Madudin supaya semakin kokoh Nusantara hadirnya orang-orang seperti Kiai Madudin Usman ya. Kita tetap berdoa minimal untuk membantu Kiai Haji Madudin Usman, kalau tidak bisa membantu mensosialisasikan, mempublikasikan hasil tesis ilmiah Kiai Madudin Usman ya. Kita tidak akan bosan-bosan mengedukasi masyarakat. Benar-benar kita pegang kalimat Kiai Madudin ya tujuannya benar-benar murni untuk edukasi, membentengi, memagari pikiran intelektual orang-orang muslim khususnya dari kalangan nahdiyin yang sudah banyak terkooptasi, terdegradasi, terdoktrin, terhipnotis, terpengaruh oleh Onom Habib Pahlawi yang ajarannya banyak yang menyesatkan. Ada yang tanya apa yang menyesatkan? Ya banyak lah. Banyak banget, saking banyaknya susah nyebutin satu-satu. Kalian bisa telusuri di channel kita itu banyak videonya sudah. Doktrin-doktrin korafat dari Onom Habib. Mengatakan Indonesia milik Habib, Jawa pintu tarim dan sebagainya. Mengatakan tarim penuh berkah, Indonesia kalah berkah gimana coba. Indonesia itu yang luar biasa ya, yang sudah memberi keberkahan kepada Onom Habib Pahlawi saudara. Dari Misnu Samsuri, terus dilawan keturunan Pahlawi biar aman. Saya mendukung Kiai Madudin, sehat selalu Kiai Madudin, Kiai Nusantara, bravo Kiai Mat, semuanya ada seperti apa ini? Sudahlah, susah bacanya. Sudarma Cici, terima kasih. Saya setuju kalau Taufik duel ilmu sama Kiai Mat, adu ilmu telah duni. Ini lagi. Kolik Abdul Qoria, sapu bersih tuh anak-anak Belanda. Sukses selalu Kiai Madudin, amin ya. Saudara, saya kira cukup ya, sudah banyak yang sudah saya baca semuanya komen-komennya. Lanjutkan diskusi Anda di kolom komentar. Saya yakin apa yang menjadi komentar Anda dibaca oleh Onom Habib dan dibaca Bludak Spiritual. Mudah-mudahan mereka bisa tersadarkan lantaran membaca tulisan Anda. Kita jaga persatuan, kasih sayang, saling mencintai, perdamaian, ketentraman. Ya, kejayaan Nusantara. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!